Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya ingin membuat pembahasan soal PAT untuk memperbaiki nilai kimia. Ini soal PAT kimia nomor 6. Pertanyaannya yaitu, tahap awal pembuatan asam sitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air menurut reaksi berikut ini. Jika volume gas nitrogen monoksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut sebanyak 8 liter, ternyata volume gas amonia yang diperlukan sebanyak 8 liter. Berdasarkan keadaan tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah hukum pembahasan nomor 6. Di soal itu, besar volume gas NO dan gas NH3 itu sama. Nah, di dalam reaksi itu juga perbandingan koefisien gas NO dan gas NH3 itu juga sama. Nah, kita ingat lagi nih, hukum apa yang menyatakan perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien? Jadi, hukum ini adalah hukum perbandingan volume Gay-Lussac. Saya akan membahas soal nomor 5, yang pertanyaannya yaitu, dari wacana ambang batas standar WHO yang dinyatakan μg per meter kubik setara dengan kadar dalam bagian per juta atau BPJ sebesar A 10 pangkat min 10, B 10 pangkat min 8, C 10 pangkat min 6, D 10 pangkat min 5, dan E 10 pangkat min 3. Sesuai rumus perpangkatan, apabila dikali maka pangkatnya ditambah, dan apabila dibagi maka angkanya dikurang. Lalu satuan yang sama itu dicoret. Nah, di sini 1 μg M pangkat min 3 dikali 1 M pangkat 3 per 1000 L dikali 1 mg per 1000 μg dikali 1 ppj per 1 mg L pangkat min 1. Nah, di sini kita coret dulu yang sama, yaitu μg dengan μg, mg dengan mg. Nah, di sini kan ada M pangkat min 3 dikali M pangkat 3. Nah, karena ini perkalian jadinya ditambah. Nah, min 3 ditambah 3 hasilnya habis kan. Nah, lalu yang L ini, L pangkat 1 dibagi, ini karena pembagian, jadi dikurang. L pangkat 1 dikurang L pangkat min 1. Hasilnya plus 2. Jadi 1 per 10 pangkat 6 ditambah 2. Hasilnya 1 per 10 pangkat 8. Nah, kita taikin ke atas, jadinya 10 pangkat min 8. Nah, ini karena di sini sisa BPJ, jadinya 10 pangkat min 8 BPJ. Terima kasih. Saya akan membahas soal nomor 15. Soalnya berbunyi, seorang peserta didik akan membuat 200 ml larutan penyangga yang memiliki harga pH sama dengan 5, menggunakan CH3COONA padat dan larutan CH3COOH1M. Diketahui tetapan kesetimbangan asam Ka-nya 10 pangkat min 5, ARC-nya 12, ARO-nya 16, ARH1, dan ARNA sama dengan 23. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan larutan penyangga. Yang pertama, menimbang sebanyak 0,82 gram CH3COONA menggunakan neraca. Yang kedua, melarutkan CH3COONA dengan menambahkan air hingga volumenya 100 ml dalam labu ukur. Yang ketiga, mengukur sebanyak 10 ml CH3COOH1M dalam labu ukur, lalu tambahkan 100 ml air. Yang keempat, menyediakan gelas kimia berukuran 500 ml untuk mencampurkan kedua larutan. Yang kelima, mencampurkan 100 ml CH3COONA 0,1 M dan 100 ml CH3COOH 0,1 M. Tahapan yang menyimpang dari langkah-langkah pembuatan larutan penyangga yaitu, karena NaCH3COO sudah diketahui molnya, yaitu N dikali NaCH3COO sama dengan 8,2 dibagi 82 sama dengan 0,1 mol. Kita bisa mencari volume CH3COOH1M yang dibutuhkan untuk membentuk larutan penyangga dengan harga pH sama dengan 5. H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam, pH sama dengan 5, sehingga H plus sama dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali mol asam dibagi 0,1. Mol asamnya yaitu 0,1. Mol asam didapatkan dengan rumus asam dikali volume asam. Jadi 0,1 sama dengan 1 dikali volume asam, sehingga didapatkan volume asamnya itu 0,1 liter atau 100 ml.
Jadi, tahapan yang menyimpang dari langkah pembuatan larutan penyangga yaitu nomor 3. Karena di pernyataannya dia bilang mengukur sebanyak 10 ml CH3COOH1M dalam labu ukur, lalu tambahkan 100 ml air. Seharusnya diukur sebanyak 100 ml larutan CH3COOH1M. Di sini saya akan membahas soal kimia, soal nomor 17. Nah, di sini pertanyaannya, di sini diberi wacana, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun. Yang pertama, sabun bersifat basah. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. 2. Sabun menghasilkan buih atau busa. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun atau garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Saat dipakai mencuci, sabun berperan sebagai emulsifier sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan kotoran. Di sini terdapat struktur molekul sabun. Nah, di sini ada bagian kepala dan ada bagian ekornya. Nah, manfaat sabun adalah sebagai pembersih saat mencuci atau saat mandi. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya adalah minyak, lemak, dan keringat. Zat-zat ini tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus nonpolar yaitu -R yang akan mengikat kotoran dan gugus 8 -COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Nah, pertanyaannya, berdasarkan wacana pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah... Nah, di sini dari wacana dan gambar yang ada, dijelaskan bahwa sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit. Dan sabun memiliki gugus nonpolar yaitu gugus -R yang akan mengikat kotoran dan gugus 8 -COONA yang akan mengikat air. Dari wacana yang sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa sabun mempunyai sifat yang membersihkan. Nah, sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Jawaban yang tepat berdasarkan wacana pernyataan tentang sifat koloid yang benar adalah yang A. Sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan nonpolar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 25. Yang pertanyaannya yaitu konfigurasi elektron dan unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah... Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 25. Pembahasannya yaitu, pada unsur P ini memiliki unsur kovalensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar elektron menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar elektron menjadi 8 juga. Karena kedua unsur ini sama-sama membutuhkan elektron dan tidak saling memberikan elektron, maka ikatan ini ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya, di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron, untuk mempermudah kita kalikan saja P dikali dengan 1 dan Q dikali dengan 2 menjadi perkalian silang, maka dihasilkan jawaban PQ2. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 25 ini yaitu E, PQ2. Unsur 11R dan unsur 16K dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan berturut-turut. Pertama-tama, kita harus menentukan konfigurasi elektron dari tiap unsur. Unsur 11R memiliki konfigurasi 281. Dengan elektron valensi 1, maka 11R termasuk dalam golongan 1A dan atom logam. Untuk mencapai kestabilan, 11R ini cenderung untuk melepaskan elektronnya, maka akan berubah menjadi R1+. Selanjutnya, unsur 16K memiliki konfigurasi 286. Dengan elektron valensi 6, maka 16K ini termasuk golongan 6A dan atom non-logam. Untuk mencapai kestabilan, unsur 16K ini cenderung untuk menangkap 2 elektron. Selanjutnya, kita menggunakan AXBY untuk membentuk rumus. R1 akan berperan sebagai AY+, dan K2- akan berperan sebagai BX-. Dan kita tinggal tukar bagian atas ionnya ini
seperti yang AFBY akan terbentuk menjadi R2K. R2K ini merupakan jenis ikatan ion karena terjadi antara atom logam dan atom non-logam. Maka jawaban yang benar adalah A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.